Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahallana darul muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara, wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin, khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin, wa sayyidis sabiqin al-lahiqin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ashabihil akramin, wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas bimbingannya, atas hidayah dan petunjuknya, atas arahannya. Kita masih dihimpun, disatukan, dikumpulkan dalam ijtima, riungan anu insyaallah kumpulan kita, kumpulan yang banyak mendatangkan berkah rahmat dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Masjid Jami Uswatul Hasanah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang sama-sama kita berjuang melangkah meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mujahadah kita untuk meraih nilai kebaikan dan istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, kita saling menyemangati, kita saling menasihati di dalam nilai-nilai kebaikan. Karena memang sejatinya di antara kita orang-orang beriman harus saling mendukung, mensupport di dalam segala nilai-nilai kebaikan. Dan pentingnya kita harus bersama-sama seia sekata dengan orang-orang yang betul-betul kita berjuang di dalam meniti jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang jalan menuju Allah itu tidaklah semudah yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita pikirkan, sehingga meniti jalan tersebut kita perlu bersama-sama, kita perlu berjamaah, kita perlu berbarengan. Karena keadaan teman, keadaan sahabat pun menentukan. Jadi jangan salah pilih teman, jangan salah pilih sahabat. Karena salah kita menentukan, salah pula kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat pesan seorang ulama, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan, la tashab
man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka la tashab man la yuqarribuka minallahi qurba. Apa yang beliau sampaikan kepada kita, janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang layan hiduka yang tidak membangkitkan semangat, yang tidak membangkitkan semangat di dalam menjalankan kebaikan kepada Allah. Dan jangan pula engkau bersahabat dengan orang-orang yang ucapannya tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita mengkonsep dalam hidup ini, carilah teman, sahabat, orang-orang yang bisa membangkitkan semangat di dalam nilai-nilai kebaikan. Cari orang yang sefrekuensi gitu maksudnya gitu, yang seia sekata, sevisi semisi di dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita bersahabat dengan orang-orang ya, yang ucapannya ini bukan makin dekat sama Allah, jangan. Jadi nggak ada efek baiknya buat kita gitu. Kalau ada orang berdua ucapannya itu menggibah, ucapannya itu mendatangkan banyak dosa. Begitu kita dekat ke tempat orang dua tersebut, kita dengar ucapannya nih, kira-kira mau nimbrung apa ninggalin? Asli, bener, bukan nimbrung, bukan kepoh gitu. Aya naon ya? Loloba nama langsung gok we diuk didinya ngadengekeun omongan A B C D. Makin banyak orang yang nimbrung, makin nikmat ceritanya, makin betah duduknya, betul. Yang mungkin tadi kita nggak punya kesalahan dosa, begitu nimbrung karena ucapannya nggak bikin deket sama Allah, ya udah, gitu kan? Kenapa fa'arokal ihsana minka rubbama kunta musian. Jadi orang tersebut itu memandang kebaikan itu jelek sebenarnya. Makanya kenapa nggak boleh bersahabat dengan orang yang tidak bikin dekat kita, membangkitkan semangat kita kepada Allah. Dan jangan bersahabat dengan orang yang ucapannya nggak bikin dekat dengan Allah, karena orang tersebut memandang setiap kebaikan itu pada pandangan mereka jelek gitu ya. La tashab man la yuqarribuka minallahi qurba. Jangan pula kalian mendekat dengan orang-orang yang bisa menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak gampang, nggak mudah gitu ya. Sebagaimana gini, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meniti berjuang menuju Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak gampang, itu nggak mudah gitu. Sehingga saya katakan tadi, perlulah orang-orang yang harus kita rekrut untuk menjadikan efek baik untuk kita ya. Rasulullah sebagai manusia biasa, ketika beliau meniti jalan menuju Allah, itu nggak mudah kan, itu nggak gampang ya. Sehingga di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada satu kalimat dalam Ali Imran 146 kan, kalimatnya fama wahanu lima asobakum fi sabilillah wa madha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus enggak sobirin we atulah, tinggal samber we geus yuhibbus sobirin. Jadi kan saat kita menuju jalan Allah, saya katakan itu enggak seindah yang kita bayangkan, tidak seenak yang kita pikirkan gitu. Aya we gitu tah. Ya.
gogodana teh tanjakana aya gitu teh. Makanya kalau kita hadapi sendiri itu nggak kuat ibu bapak. Rasul pun butuh orang dekat, 4 sahabat yang beliau rekrut dari sekian banyak sahabat yang tahu isi hati Nabi, yang tahu kepengen Nabi, yang mereka itulah yang 4 gitu. Maka bahasa Allah makan ketika 5 asobakum fisabilillah, apa yang akan mengenaimu fisabilillah menuju Allah Subhanahu wa taala kan cuma 3 pesannya, fama wahanu wa madha'ufu wa mastakanu. Jangan lelah, jangan lemah, jangan menyerah, kan begitu bahasanya. Kenapa ada bahasa seperti itu? Karena memang tadi 5 asobakum fisabilillah, apa yang kita tempuh jalan Allah itu nggak gampang, nggak gampang. Maka kata Allah, fama wahanu, jangan lelah, wa madha'ufu, jangan lemah, wa mastakanu, jangan menyerah. Itu kuncinya sebenarnya. Kenapa ada bahasa begitu? Karena memang satu waktu, satu keadaan ini manusia pasti akan mengalami titik jenuh, Pak. Ya, ada satu masa kita bosen gitu kan. Pernah nggak? Kadang lagi males banget. Ada satu titik nadir yang akan dialami oleh semua. Sebagai rumah tangga, bapak ngurus rumah tangga dengan berbagai macam pernak-perniknya, tetap aja kadang-kadang aduh gitu ya, ada bosennya Pak ya. Kadang-kadang hayang sorangan orang teh mung jeung pamajikan mung hayang sorangan satu waktu mah harus mung diganggu pamajikan, mau diganggu anak hayang sorangan. Ibu pun sama seperti itu, dengan berbagai macam aktivitas segala macam, kadang-kadang pengen diem aja, nggak mau ngapa-ngapain. Embung nyusuh, embung ngopel, Pak, makan beli aja ya, gitu ya. Pernah gitu? Mun kedatang gitu nate, kadang-kadang cul sesehan, cul popoyan, cul segala macam, Pak, nggak usah masak ya, beli aja, gitu. Pernah Bu? Pernah. Oh sering, saya itu udah baik sangka pernah berkali. Oh sering ya. Semua Pak. Bapak nggak nanya ke Abdi, nanya jadi ustadz pernah bosan gitu? Pernah Pak. Tanya tuh. Kadang-kadang orang yang ngawuruk tuh. Ayah Pak, yang cicing gue gitu tah. Nah, karena sudah rutinitas terus, nggak henti-henti. Kadang ada titik jenuhnya, Pak. Ada titik jenuhnya. Ngantong lila teuing gitu hungkul. Ya, tong lila teuing. Ya, sewaktu-waktu aya lah. Dina hiji keadaan orang ngedrop gitu kan. Boh kegiatan urusan dunia orang, urusan masalah ibadah orang, pasti orang teh gitu kan. Ku hoream lah kadang-kadang lohor jam 2 gitu ya. Mun kesemangat sehingga malaikat mah can ge adan geus gok di dieu ku hebat-hebatna. Tapi kan satu waktu ibu pernah nggak? Bapak pernah tuh Isa geus Persib. Sebenarnya kamari tilu hijinya. Kan mun kesamaan semangat ada teh gok langsung dur apa iya, tapi kan ketika ada Persib keheula lah kan gitu. Padahal Persib temere sapaat ka urang gitu. Tapi satu waktu ada seperti itu, ninggalkan sholat mah henteu gitu ngan gitu tah aya ke errorna teh gitu tah. Apalagi yang di pojokan gitu gitu. Maka pesan Allah begitu aja, fama wahanu 5 asobakum fisabilillah wa madha'ufu wa mastakanu. Jangan lelah ketika apapun yang menimpamu di jalan Allah, dan jangan lemah, jangan lelah, jangan lemah, jangan menyerah, wa mastakanu. Ingat, wallahu yuhibbus shabirin. Tapi sebagai manusia biasa aya Pak gitu nah. Apa Nabi nggak pernah? Ada Nabi juga seperti itu.
sebagai manusia biasa dengan dakwah yang sangat luar biasa, Pak. Dengan pernak-perniknya berdakwah ilallah fisabilillah itu bukan hal yang mudah, apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan cukup berat. Maka Allah sampaikan dalam Al-An'am 34 ya. Ini kan pesan Allah. Bagaimana Allah hadir menyemangati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau menjadi seorang Rasul itu nggak diakui, Pak. Betapa sakitnya gitu kan. Ketika beliau diangkat oleh Rasul, tapi orang-orang itu mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan tidak sampai situ, mereka pun menyakiti, menzolimi, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, duh niki kieu teuing jadi rasul teh gitunya. Nyampaikan kebenaran malah ditentang, menyampaikan tauhid malah mereka ingin menyerang. Ada satu waktu, kayak gitu tanya, ngalenyep sakedeung begitu tah. Sehingga Allah katakan dalam Al-An'am 34 gitu. Walaqad kuzibat rasulun min qablika fasabaru, ya kan? Ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Kalau bahasa orang blok N lah, ya Muhammad, kalau keadaanmu didustakan oleh umatmu, ajakan dakwahmu justru mereka balik menentangmu, ajakan tauhidmu mereka malah menghardikmu, ingat, bukan engkau saja yang mengalami hal seperti ini. Walaqad kuzibat rasulun min qablika, sungguh Rasul sebelum engkau pun sama seperti ini gitu, mengalami hal yang sama. Bukan engkau saja meniti jalan Allah, itu bukan engkau saja yang diperlakukan oleh kaummu, tapi kuzibat rasulun min qablik, Rasul sebelum engkau pun sama mengalami hal seperti ini. Fasabaru, tetapi mereka bersabar. Itu bersabar. Ala ma kuzibu wa uzu, atas apa yang mereka dustakan dan atas apa yang mereka pernah menyakiti pada Rasul itu, hatta atahum nasruna, hingga datang kepada Rasul nasruna, pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bentuk bagaimana ketika ada di satu titik terendah, titik jenuh, hadirlah orang yang bisa menyemangati. Maka di antara kita apa? Ini jamaah, yuk kita saling mengingatkan, menguatkan, menyemangati, menasehati. Atau suami mungkin lagi ngedrop di bidang usaha gitu kan, lagi susah payah pontang-panting nyari rezeki, tapi hasil belum ada. Dengan segala keluh kesah datang ke rumah dengan muka cembetut kayak seperti ini nih. Kayak wajah-wajah minggu pagi ini kan. Ya, dengan wajah yang kurang enak dilihat, murung. Ibu hadir menyemangati, "Uyos Bapak," gitu kan. Tetap semangat, jangan lelah, jangan lemah, jangan menyerah. Mungkin belum rezeki kita gitu. Mungkin belum rezeki kita. Begitu, sehingga pada saat di titik terendah itu suami bangkit kembali. Nah, itu penting saya katakan. Tapi kalau ucapan istri itu mengatakan hal-hal yang bisa menyudutkan, merendahkan, itu bukan jadi solusi. Gimana Pak, sepi mama, geningan kieu usaha teh, bapak mah gableng gitu tah datang ke rumah, perasaan bidadari akan menyambut dengan kalimat yang indah dan menyenangkan, berubah menjadi kalimat malampir Pak. Sudah di luar dengan pernak-pernik jil Allah mencari nafkah susah payah, di rumah pula seperti itu. Kira-kira yang begini dipertahankan atau diganti Pak? Ada dua pendapat yang berbeda. Kata ibu pertahankan, kata grup B tuh kan Bu, udah niat gitu. Seperti itu saya katakan.
Kalau lagi semangat dapat rezeki berlimpah, oke lah. Tapi kan satu waktu pontang panting, keringat, kesang lembut, kesang badak, temenang hasil. Tah di situ saya katakan penting pendamping yang sefrekuensi. Sabar Bapak, kan kemarin kita udah dapat banyak, hari ini mungkin sedikit nggak masalah, masih ada sisa di kulkas, dibuka mie masih ada Pak, gitu kan. Indah kayak gitu, halus tuh. Tah nuk itu pertahankan atau ganti? Oh, pertahankan kata udah gitu. Mahal gitu. Seperti ginilah, seperti bagaimana Rasulullah pun sama hadir menyemangati sahabat. Kita ingat apa ya, Futuh Mekah ya, pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Itu kan Futuh Mekah atau Fathul Mekah, direbut kembali kota Mekah, karena betapa susah dan sulitnya ya Rasulullah dengan sahabat ke sana. Jadi dihalang-halangi lah, seakan-akan Baitullah milik mereka gitu kan, sehingga Nabi pun sulit untuk melaksanakan ibadah di sana. 7 tahun di Madinah susah Nabi untuk ke sana. Tahun ke-8 tepatnya tanggal 20 Ramadan itu berangkat Nabi ke sana dan direbut kembali kota Mekah, terutama Baitullah, tanpa perlawanan karena mereka sudah keok. Jadi keok memeh apa? Itu. Kalah sebelum berperang. Jadi nggak ada pertumpahan darah Fathul Mekah itu. Nah, lalu di Madinah itu ada 2 kabilah Hawazin dan kabilah Sakif. Ini 2 kabilah ini ketakutan Pak Bu. Kenapa ketakutan? Karena mereka takut, menyangka gitu kan, menduga Rasul akan menghabiskan mereka di Madinah, karena melihat ya pada tahun 20 Ramadan itu mereka mengambil kota Mekah, dimenangkan kota Mekah. Rasul takut mereka menghal yang sama di Madinah. Maka pada bulan Syawal, bulan berikutnya, di tanggal 6 Syawal di tahun yang sama, mungkin selang 2 mingguan lah Pak ya, 20 Ramadan selesailah 29 sampai 6 berikutnya Syawal tanggal 6 itu kabilah Hawazin dengan Sakif, 2 kabilah itu mereka menduga jangan-jangan nasib kami di Madinah sama seperti di Mekah. Itu dugaan salah mereka, sehingga di tahun yang sama itu di bulan Syawal baru selang 2 minggu ya kurang lebih terjadilah perang Hunain Pak. Kenapa? Mereka mengerahkan pasukan kurang lebih 20.000 pasukan, dan ini jumlah pasukan yang sangat banyak dari sekian 27 perang yang Nabi hadapi. Hunain inilah jumlah pasukan yang terbesar dalam sejarah peperangan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mengerahkan sebanyak itu? Karena takut gitu kan. Dugaan mereka, sangkaan mereka di Madinah pun akan dihabiskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dugaan salah mereka. Baru juga istirahat di Ramadan Pak, menjelang Idul Fitri tanggal 6 udah perang lagi Pak. Bayangin sok coba. Ini ukuran fisik kuat nggak kira-kira? Yang dihadapi musuh 20.000, sedangkan Nabi dengan sahabat 12.000 Pak. 10.000 itu adalah gabungan di Madinah Ansor dengan Muhajirin, dan Nabi minta bantuan pasukan muslimin di Mekah 2.000 Pak. Digabungkan jadi 12.000. Ini kurang-kurangnya gitu kan. Bagaimana tadi Allah dalam Al-An'am 34 menyemangati Rasul SAW, dan bagaimana pula Rasulullah menyemangati sahabat. Ini kan puasa baru beres, lebaran baru tiba, udah perang lagi. Kira-kira ukuran jamaah Blok N edek mual. Yuk kita perang ya Rasul, saya pulang kampung ke Sumedang. Ya Rasul, abi pada nadran macam-macam. Andai kata bapak ibu hidup di zaman itu, sehingga mah bedok kabeh itu. Lagi asik-asiknya atau mungkin lagi nyawalan bahasa kita. Baru kemarin
20 Ramadan baru beres, capek, lelah, letih, lemah, diajak perang juga. Maka hadirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemangati sahabat di depan semua sahabat. Nabi katakan, anan nabi la kaziba, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah Rasul, kata Nabi, dan aku nggak pernah bohong. Artinya gini, siapapun yang ikut dengan Nabi perang pasti akan menang gitu kan. Itu kan nggak pernah meleset. Yakinkan kita akan menang gitu kan. Seperti itu. Lalu Nabi pun mengambil berapa kerikil, batu kerikil kecil, digenggam dan dilemparkan ke orang-orang musuh saat itu. Maka terjadi perang Hunain. Hunain itu jarak antara mana ya kalau bilang itu, kecil lah di Madinah juga itu, sehingga dilemparkan itu batu oleh Rasulullah SAW. Ya, dilemparkan batu, itu batu yang sedikit di genggaman Rasulullah itu dilemparkan ke mereka, kesakitan semua Pak, kesakitan semua, sehingga 20 pasukan itu pun kalah itu, karena mereka kesakitan badannya itu, kesakitan. Maka Allah sampaikan dalam Al-Anfal 17 kan, fala taqtuluhum walakinnallaha qataluhum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama gitu. Bayangkan 12.000 lawan 20.000. Kata ahli perang, menang kalah? Kalah Pak, ukurannya kalah, tapi menang gitu. Kenapa? Dengan semangat itulah berkobar kembali semangat sahabat, karena Nabi meyakinkan kita menang. Nabi lemparkan kerikil ke semuanya, kesakitan badan mereka Pak, hampir kesakitan. Apa kata Allah? Falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh mereka, walakinnallaha qataluhum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan engkau ya Muhammad yang melemparkan kerikil itu kepada mereka, walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melemparkan batu itu kepada mereka. Apa sih batu kecil itu tanpa izin Allah kan gitu. Kenapa datang pertolongan Allah? Hatta atahum nasruna, hingga kesabaran inilah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Bu. Jadi kalau ada suami kerlincah, kernakal Bu ya, ambil kerikil, bacakan wa ma romaita iz romaita walakinnallaha rama, baledokeun Bu, insya Allah. Atau tetangga, wah ingin masalah wae, ambil kerikil Bu, wa ma romaita iz romaita, alungkeun insyaallah Bu, ngajak gelut hari tagene. Artinya apa? Tadi ya, tetap akan datang satu pertolongan Allah. Hatta atahum nasruna gitu. Tadi dalam Al-An'am 34 tadi kan gitu. Hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kenapa? Tadi babarengan silih semangat. Kita tadi, yuk kita jamaah saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menyemangati, saling manaseh. Kan ini penting saya katakan. Sehingga keberhasilan kita pun, kemenangan apapun, bahkan sampai nanti pun ya, ini akan berujung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata ya, keselamatan ini pun poinnya adalah bisuhbah Pak, dengan persahabatan. Karena persahabatan yang sama-sama kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun akan efeknya jelas. Di dunia sudah hebat, ini sampai ke jannahnya Pak. Saya ingat satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Muslim meriwayatkan begini, hatta iza khalasal mu'minuna minan nar fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatin lillahi
fistiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ihwanihim alladzina finnar. Apa kata Nabi? Saat orang-orang beriman sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya. Jadi ada orang beriman juga masuk neraka itu. Jadi ada yang masuk surga tanpa dihisab, bablas langsung. Yang kedua, ada yang masuk surga dihisab dulu, hisabannya dimudahkan, diringankan, masuk surga. Ada orang beriman dihisab dulu sama, tapi bermasalah gitu kan. Bermasalah, amalnya kurang, dosanya banyak, disiksa dulu, Pak. Baru masuk surga. Jadi pada intinya orang beriman semuanya masuk surga. Ada yang langsung gitu, ada yang diperiksa bagus periksaannya langsung masuk, ada yang ketiga diperiksa bermasalah, dibui dulu dah bentar, nggak lama gitu, berapa tahun di neraka gitu, udah selesai hukumannya tetap masuk surga. Nah, pengen yang mana Bapak Ibu? Nu mana ieu teh? Hayang ka surga wae ieu teh. Hayang langsung tanpa hisab, apa dihisab hisabannya itu yang dimudahkan langsung ke surga, apa dihisab bermasalah ka neraka heula sampai ka surga. Hiji dua tilu. Untuk ukuran nomor 1, wajah-wajah kita susah, Pak. Kayaknya mungkin kita tereliminasi, Pak. Wajah saya, wajah Bapak, apalagi Ibu, bisa aja, cuma gitu kan, bisa aja. Ya, yang ngerumasa lah, gitu kan. Untuk peringkat pertama, bigoiri hisab, bablas ke surga. Untuk ukuran saya kayaknya agak jauh gitulah, ngukur diri, tahu diri ya tubuhnya. Tapi minimal yang kedua, kita dihisap dulu, diperiksa. Kalau kita mau ke negara lain, pindah negara, di bandar diperiksa kan gitu. Ternyata bagus, nggak bawa senjata, nggak bawa hal yang mencelakakan, diperiksa lah, lumayan lama. Tapi bagus, nggak masalah, masuk surga. Tapi yang ketiga nih kebanyakan di sini nih, diperiksa heula, mawa dosa, mawa hutang, mawa kezoliman, mawa maksiat, tah ieu mah dibui heula, Pak. Nah, lobana iya. Kebanyakan yang beriman di sini gerbongnya yang ketiga gitu tah. Dihisab mah dihisab, begitu balik ke Allah teh geuningan loba masalah. Ke kantor heula diperiksa, bermasalah mau senjata, mau segala macam, ya udah di penjara heula. Udah selesai hukumannya baru masuk. Nah, kata Nabi kebanyakan yang ini yang ketiga. Pertanyaan saya nih, pengen kedua, yang ketiga? Pengen kedua. Nu katilu saha tuh? Nah, gitu kan. Karena pasti kan ke sana dalam Maryam 71 kan, ya seperti itu. Jadi semuanya akan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dalam Maryam 71 kan pasti, tidak ada kalian pasti akan wariduha, akan masuk ke situ banyak kan kalian kata Allah. Gerbong yang ketiga akan banyak dihuni wayah nawe disesehela, Pak. Ya. Kenapa ya ukuran saya ya Allah wa alam bisawab sih pengen sih yang kedua gitu kan, pengen yang kedua tanpa dihisab jarang untuk kita lah gitu. Sehingga ketika sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin ini diselamatkan oleh Allah taala, lalu bagaimana? Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatin lillah fistiqsa'il haq minal mu'minina. Kata Nabi gini, sungguh jiwaku dalam genggaman Allah, tidaklah di antara kalian, kata Nabi, yang sudah Allah selamatkan ke surga tadi,
Tidaklah mereka bi asyaddi munasyarrillah, mereka sangat berjibaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikukuh keras kepada Allah Subhanahu wa taala fistiqsail haq minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Jadi begitu masuk ke surga gitunya, mereka itu bukan menanyakan di mana surga saya, di mana pintunya, enggak. Mereka menoleh ke belakang lagi, Pak. Yang diselamatkan tadi itu langsung lihat ke belakang lagi. Ngapain? Mereka berjibaku, bersikukuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta sesuatu diselamatkannya saudara-saudara mereka yang masih di neraka gitu. Itu tuh katakan. Jadi mereka bukan mencari surga yang mana, tapi mereka menoleh ke belakang, dilihat si fulan kemana. Yang waktu barengan di kita kajian Ahad Minggu di Blok N, kemana si Anu? Ini orang yang ke surga belum menikmati surganya dulu itu. Kenapa? Teman-temannya mana yang dulu sefrekuensi, yang saling mengingatkan, menguatkan, menasihati, ya. Kemana sih pulang? Nggak ada. Ke belakang lihatnya gitu, Pak. Percis kayak kita kalau lagi ngaji begini suka nanya, si Anu kemana? Kan gitu. Suka nanya nggak? Suka nanya kan? Nah, ketika kita babarengan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, suka menanyakan si Anu kemana kok nggak kelihatan, percis kata-kata itu akan terulang kembali. Si Fulan kemana? Gitu tah. Lalu ketika umpama ya nggak ada si Fulan yang suka bareng ngaji siap subuh ya, walaupun ngantuk ya, bangun kamu tuh gitu, ngingetin terus. Si Fulan nggak ada gitu kan. Apa kata orang tersebut yang masuk ke surga? Ya Rabbana, ya Allah gitu kan. Inna kunna yusalluna ma'ana. Sesungguhnya kami gitu kan sholat bersama mereka gitu ya, suka kumpul bersama mereka. Ya sumuna ma'ana, ya suka kumpul bareng puasa gitu kan. Wa yahijuna, dan suka bareng hajian, suka kumpul gitu kan. Artinya apa? Suka berjamaah sholat, ikut kajian bersama kami. Kadang Ramadan kita bukber bersama, macam-macam kegiatan, suka barengan dalam setiap kebaikan. Wa yahijuna, kadang suka ya bareng dengan kloter haji, suka ada apa namanya reunian haji, suka kumpul hal-hal yang baik. Dia belum masuk itu, belum masuk ke surga karena nyariin teman-temannya. Ini saya katakan penting, makanya di antara kita tetap jangan lepas seperti ini. Tetap harus kumpul dalam kebaikan. Terus ngajilah Ahad subuh pagi ini. Jangan berhenti walaupun ngarti-ngarti gitu kan. Nggak masalah Pak. Penting mah diuk we geus dengekeun we gitu tah. Ya. Kupingkeun we atos. Begitu sampai di imah tadi naonnya keun teu naon kita mah. Da moal dites moal ngajina ge gitu tah. Lamun dites bahaya ya teh. Sok dites teu apal dijengkekeun dihareup da isukan moal ngaji deui. Tenang Pak Bu, moal dites ayat beraha kumaha bunyina moal gitu kan. Moal. Begitu. Suka bareng terus, maka jangan berhenti gitu. Udah ngaji mah ngaji aja gitu kan. Ya, santai we eta mah. Ya. Mau senderan, baik eta mah teu naon. Ya. Mau duduknya ngaling tembok tihang, pek eta mah teu naon. Saumur-umur abdi can pernah ningali wajah eta karena tihang we eta. Teu pernah ningali wajah ustadna, na tihang we eta mah. Ya, keun teu naon dan nyamanna dina tihang. Engke ge di surga cing dina natihang, jangan tuh natihang tuh bisa lihat. Da asal ngaling tihang, gitu. Seperti itu. Suka bersama-sama dengan kami, ngaji bersama kami, sholat
dengan kami, ya Allah, mana dia? Apa kata Allah? Fayaqulu lahum, Allah katakan, akhriju man araftum fatuhramu suwaruhum minan nar. Apa kata Allah? Keluarkan sahabat-sahabatmu. Tuh, itu kan berkahnya apa? Berkahnya kita bersama-sama gitu kan. Jangan dikira yang menyelamatkan kita pertama bisuhbah, karena persahabatan yang sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Fatuhramu suwaruhum, maka diharamkan wajah-wajah mereka di neraka kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kumaha? Fayakhrujuna khalqan katsiran, maka mereka pun mengeluarkan sahabat-sahabat mereka yang mereka kenal di dunia dengan jumlah yang sangat banyak. Mana sih pulang nggak ada, panggil. Itu Allah katakan seperti itu. Alhamdulillah. Itu Pak. Bisa jadi kan yang menyelamatkan kita bukan amal kita, mungkin persahabatan kita, ya, karena kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sahabat kita. Itu bisa menyelamatkan, saya katakan. Lalu ketika dikeluarkan semuanya, ya Rabbana ma baqiya ahadun mimman amartana bihi, ya Allah, sudah kami keluarkan banyak atas apa yang kau perintahkan kepada kami. Atuh ke surga kabeh Pak. Bisa jadi mungkin yang tadinya dihukum 10 tahun ku Allah Ta'ala, dengan berkahnya bersama-sama seperti ini mungkin jadi 2 tahun Pak. Kalau tahanan di Kulangan namanya apa? Hah? Iya, solasi. Hah? Remisi. Apa Bu? Urbanisasi. Ya gitu-gitulah bahasa ngerti orang banyak. Bukan mah gitu lah gitu. Kenapa bisa? Itu hak prerogatif pimpinan negara kan begitu. Kok bisa? Bukan Allah perintahkan. Kan tadi ya ghafiru liman yasha wa yu'adzibu kuma Allah wa etama. Ketika Allah ingin menghukum sultan berubah, bukan pelimpahan, keberkahan itu. Ya sudah, selesai, hanya 2 tahun saja. Mungkin seperti itu Pak. Alhamdulillah, seperti itu. Makanya ketika nanti gitu ya, Bapak masuk surga gitu kan, Ustadz Faisal, gerawan Pak Abdi gitu. Bener, ya Rob. Dulu Ustadz Faisal pernah bareng dengan kami kajian subuh pertama gitu kan. Kalau saya nggak ada, ibu bapak, ke Allah demo gitu bahasa orang mah. Angkat abdi gitu atuh, restu. Bisa jadi yang ngomong ini ke neraka duluan kali, gitu kan. Dengan kesombongan abdi meureun ngomong di hareup masa pang benerna, meureun bapak anu ikhlas khusyuk bari sare meureun. Ini meureun teu apal. Yang di depan ini ngomong dengan kesombongan, dengan segala macam, bisa jadi duluan ke neraka. Mungkin bapak yang diem di belakang nyumput, mungkin ikhlas kan begitu, kan belum tentu. Atau mungkin sebaliknya gitu kan, ya saya ke surga duluan, bapak masih nyangkut di neraka gitu kan. Kenapa? Ya mungkin karena dosa-dosa bapak atau ibu ketika ngaji main HP gitu kan. Atau ngaji ngerek gitu kan, itu kan menyakiti gurunya gitu kan. Atau kadang ngaji ngobrol wae, geus datang can konsumsi, nah kan ngomong wae itu teh. Apapun juga, oke nggak apa-apa. Si ibu anu kemana? Bapak anu kemana? Belum Ustaz. Yuk kita panggil, yuk sama-sama, kan begitu. Betul tidak? Oke? Ces atuh. Gitu. Saya katakan tadi, yuk sama-sama kita saling menguatkan, mengingatkan, menyemangati, menasehati dalam hal kebaikan tadi. Karena jalan kebaikan tadi seperti itu, sangat-sangat berat, nggak mungkin sendiri, Pak. Yuk barengan, insya. Kalau kita bareng, kerjaan apapun banyak jadi ringan, Pak. Sesulit apapun masalah, kalau kita bareng sama-sama, insya Allah akan jadi ringan, banyak solusi gitu kan, seperti itu, insya Allah, Pak. Tadi saya katakan pentingnya keselamatan kita yang pertama bisuhbah, dengan persahabatan. Maka jangan putus silaturahmi. Kau mau musuh-musuhan berlama-lama, janganlah. Buat apa sih? Sayang sholat kita, Pak.
sayang ngaji Quran kita, sayang ibadah haji umroh kita. Leres teh? Kalau ditanya nanti, man ikhwanuka, kata Allah, siapa saudara kamu? Atau bisa ngomong dah, pasea wae gitu kan. Leres teh? Maka saya katakan tadi, yuk kita cari orang yang sefrekuensi, yang seia sekata, sevisi misi, yang bisa membangkitkan semangat kita dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pirudeteun mah pilemahan iman ya, lemah ibadah antong atulah pilih-pilih we insya Allah. Itu yang pertama. Keselamatan kita ada pada persahabatan. Aya laguna kan, persahabatan bagai itu kan nyambung lagu mah. Ayat tadi Al-An 34 kumaha? Kepompong mah apa lagu mah gitu. Gitu Pak. Bisa jadi pertahankan. Yuk, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah mendatangkan rahmat. Sok Bapak tengah peting jam 2 lewat kuburan tengah-tengah sieun atau moal? Sieun. Lain sieun atulah era gitu tadi. Sok coba lewat kuburan sendirian jam 2 peting pasti merot Pak, sendiri. Tapi kalau berdua agak wani, tiluan tambah wani, 10 nggak jago. Padahal masing-masing pribadi sieun. Maka satu orang takut ditambah satu orang takut tambah satu orang takut jadi 3 orang pemberani. Bukan 3 orang takut, betul nggak kira-kira? Itu yang tawuran anak jalan. Kenapa bisa berani? Karena banyakan. Sok sorangan, ndak kabur mau bisa. Itu efek berjamaah. Ya, sok Bapak ngaji ahad kieu, ngan aya opatan 1, 2, 3, 4, 3 sudut Ka'bah. Kumaha ngeunah teu Pak? Sat, kata Pak Rasidin, op dulu pasti. Kenapa? Nggak ada orang kan begitu. Pojok, 4 pojokan. HS, molor, nunutan, tibra, kerek. Ini ngomong naon atuh dah. Karena orangnya sedikit, efeknya gimana? Tersemangat Pak. Tapi kalau begini kan semangat kira-kira. Semangat kan begitu. Maka efeknya itu sebenarnya. Makanya jangan meninggalkan jamaah yang sudah istiqomah, jangan terus lebar Pak. Kajian ahad sudah bertahun-tahun, gara-gara sesuatu berhenti, sayang kita. Sayang. Itu lama sudah kita tempuh seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi tiket kita menuju Allah Subhanahu. Hanya duduk saja diam berbarengan aja gitu. Insya Allah. Siap? Siap apa? Yuk berbarengan kita gitu. Yuk support, silih gitu kan. Ya, dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi tiket bisuhbati, dengan persahabatan ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu. Bukan dengan sholat kita, mungkin sholat kita kurang, mungkin persahabatan yang kita jaga, ihwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan berujung kebaikan sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bil Quran, persahabatan kita dengan sesama, dan kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, syafi'an lahu, jadi penolong kita gitu. Maka jangan sampai kita lepas dengan Al-Qur'an. Ngerti baca we lah geus nama gitu nya. Nafsirkeun teu bisa ukuran kita mah, eta mah ulama yang hafal ya, yang ngerti, yang paham. Kita mah baca aja lah, baca minimal ada artinya dibaca untuk ukuran kita Pak. Terus deh, jangan sampai tengarti terbaca, jangan baca aja. Pak Ustadz saya nggak paham artinya, terus gimana? Orang yang baca entong gitu. Minimal ada efek rahmat dari Allah Subhanahu, apalagi dikit-dikit dikaji artinya, dimahami maknanya, apalagi maksudnya jangan sampai kita lepas bersahabat dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pun bisa menjadi satu keselamatan kita nanti jaga di yaumil qiyamah. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar.
rawahul Baihaqi. Siapa orang yang menjadikan Quran jadi imam dalam kehidupannya, maka Quran akan mendorong ia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang menjadikan Quran di belakangnya, enggak dipakai gitu maksudnya mah, ya, saqahu ilan nar, maka Quran akan menyeret ia ke dalam jurang api neraka. Maka pandai-pandai kita berdekatan, bersahabat, dekat dengan Al-Quranul Karim. Ngerti, tengerti, baca lah Pak. Minimal kita mengartikan perkataannya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan banyak nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga persahabatan kita dekat dengan Al-Quran kita. Dan yang ketiga adalah bil mahabbah, adanya kecintaan di antara kita muslimin muslimat, artinya tidak ada hati kita kebencian, karena kebencian inilah yang akan menghambat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan hati yang bersih, enggak ada kebencian, apapun juga di hati kita, insya Allah itu akan mempercepat datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan sahabat kita putus silaturahmi, terus dengan Al-Quran enggak dekat, di hati penuh dengan kebencian, ya itu mah udahlah game over, itu mah udah selesai ya, nggak ada manfaatnya. Tapi insya Allah dengan persahabatan kita karena Allah dan juga dekat dengan Al-Quran, hati kita nggak ada kebencian, insya Allah 3 poin ini akan menghantarkan kita menuju Allah dengan penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah semua. Semoga kita ada dalam jalan Allah dan istiqomah menujunya, dan apapun yang kita kerjakan semoga Allah ridho dan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.